Salam semuanya. Puji Bapak Yahweh, di siang hari ini kita boleh jumpa ya. Sebetulnya untuk jumpa pertama seperti ini dengan kalian baru begini ya. Yang lain-lain ini jumpa saya tentunya hanya ke dalam acara ya. Jadi kalau tatap muka satu persatu baru ini. Makanya saya hanya mengenalin wajah beberapa gitu. Saya kalau orang Batak bilang opung, kalau nanti di Masohi nggak tahu apa namanya ya. Oma. Oh, saya senang sih lihat wajah kalian yang dari Masohi, jadi saya terkenang Masohi. Pulau Seram. Terlebih barusan ini Oma Ondang lagi ke Maluku Utara. Jadi saya takjub kepada Bapak Yahweh. Pulau Morotai loh, kalian Maluku Utara. Ibu ini disuruh Roh Kudus ke sana. Nanti Google Map. Ya, saya takjub waktu saya dikasih tahu tentang itu. Saya pikir ya, kalau Bapak Yahweh menyuruh pasti ada sesuatu. Ada sesuatu yang penting di situ. Yang penting itu yang pasti yang saya imani bahwa Bapak Yahweh itu sayang sama mereka. Ya, jadi saya ini suka menonton YouTube Kristiani yang murtadin. Saya suka cari itu yang dari Maluku Utara dan berjumpa dua murtadin. Betapa mereka berjuang sama dengan kalian di Masohi ya. Berdampak juga waktu masa Ambon ya. Dan ketika saya ke Ambon, ke Pulau Seram pertama, saya sebetulnya melihat wilayah itu, saya suka ya. Karena nyatanya rata sebetulnya tanah itu dan subur. Tetapi nyatanya penduduk asli kalian itu udah nggak di situ, ya, udah nggak di situ. Waktu saya pernah pertama ke situ, kalau saya jalan itu selalu bawa hamba Tuhan. Saya lupa tahun berapa pertama saya ke situ waktu peletakan batu pertama di Nusa Ina Group. Jadi karena saya pesankan kita mau adakan KKR di situ, udah dikasih tahu semua sama orang-orang yang seiman. Dan rupanya mereka berjalan 2 hari sampai ke Nusa Ina. Karena apa? Karena mereka udah jauh ke gunung. Ya enggak ya? Oh, menyanyi Masohi, yang Masohi. Jadi memang saya berpikir begini. Kalau saya berpikir secara pribadi, ngapainlah kami ke situ bikin usaha ya? Ya, orang-orang Masohi ini yang udah tahu barangkali Nusa Ina Group ya. Permasalahannya banyak sekali. Tapi saya selalu positive thinking. Apa maksudnya Tuhan? Kok kami ke sini? Jauh kali kami dari Sumatera Utara ke sini gitu loh. Kurang banyak tuh di Sumatera Utara yang bisa digarap. Di Pulau Sumatera lah dulu ya, yang dekat-dekat. Padahal anak saya yang nomor 2 itu getol dia. Dia ingin membangun begitu. Membangun dari apa yang bisa dia buat. Kami banyak gagal kok di situ. Karena pertikaian antara kelompok A dengan kelompok B. Tahu-tahu ya. Dan saya prihatin. Waktu yang KKR itu mereka turun katanya 2 hari. Ada satu tim kami
Pak Pardede udah pensiunan dari kehutanan yang ikut bantu kami di Torganda. Dia heran begini, maaf ya. Orang itu kan karena memang dari gunung, dari jauh, kan jadi hitam kering gitu, kurus-kurus. Datang nih si Pardede bilang, kenapa kalian kurus-kurus kan hitam, katanya. Dia sebetulnya ngomongnya guyon, tapi saya mendalami, ada apa? Karena memang 2 hari katanya dia turun dari gunung itu untuk tempat ini. Jadi katanya kalau mereka itu mau beli garam aja, turun gunung pulang pergi ya 5 hari, seminggu Bu, seminggu. Dengan berjalannya waktu, Tuhan mendirikan pusat seminari Bukit Gideon. Dan karena saya tahu di sana itu sebetulnya aslinya hampir sama kita orang Batak dengan kalian. Waktunya kita jadi orang percaya. Kalau saya melihat seluruh Kepulauan Maluku itu luas sekali. Luas sekali. Dan mayoritas sebetulnya kita yang di situ. Tapi nyatanya bagaimana? Nggak usah saya sebut ya. Apa pesan saya ke kalian khusus yang dari sana? Juga bagi yang lain ini. Karena di sini hanya 3 suku kok ini. Kepulauan Maluku, Nias, Batak ya. Nggak ada jauh. Ada Dayak sekarang. Oh Dayak. Oh Dayak. Ini Dayak bagus. Saya udah kenal orang Dayak juga kok. Kalimantan Barat. Nah, oke. Saya ini ya kadang-kadang dibilang si Mak Ondang ini, pelan-pelan deh Nang, pelan-pelan katanya. Pikiran saya begini, waduh orang-orang yang di situ itu yang sama dengan saya itu, ya karena kalian juga jalannya jauh-jauh banget kan. Itu ada suster di rumah sakit ya Dika, 1 tahun dia katanya di pedalaman mana tuh Kalimantan Barat, praktek penginjilan wanita. Dia balik lagi sesudah itu, dia ceritakan bagaimana sulitnya ke pedalaman. Dan kurang pengetahuan gembalanya yang di situ. Jadi memang dibutuhkan orang-orang seperti kamu ya. Semangat terus. Pesannya khusus maksud saya, tetap kalian semangat. Hidup ini berproses. Ya, masing-masing kita manusia prosesnya berbeda-beda. Oleh karena itu, waspada. Ada orang mungkin sudah ada agenda Tuhan bagi dirinya sendiri, tapi karena dagingnya nggak bisa dikendalikan, agenda itu bisa nggak jadi. Jadi hati-hati. Hati-hati. Kalian yang sudah di sini, sudah di Bukit Gideon, itu bukan secara kebetulan. Kalau menurut saya kalian nggak kebetulan. Memang ada agenda Tuhan sama kalian. Tinggal kalian bagaimana kalian menerapkannya di dalam perjalanan hidup kalian. Tinggal kalian. Ini nasihat nih dari Opung nih. Tinggal kalian kuat nggak menghadapi proses itu? Kuat nggak? Yang sakit kuat nggak kamu dalam keterbatasan kesehatanmu menjalani proses itu? Anggap itu sakitmu itu prosesmu. Berdoa kamu supaya kamu disembuhkan Tuhan. Penyembuh yang abadi itu adalah Bapa Yahweh dalam kemuliaan Yesua. Ya, siapapun kalian yang sakit, ya, tekun. Sudah melangkah ke sini, janganlah ada yang gagal. Saya sayang sama kalian semua. Kalau saya dengar ada yang gagal, sebetulnya apa ruginya saya ya, tapi saya sedih gitu. Sayang sekali dia ya, sia-sia waktunya di sini 3 tahun dibentuk, nggak terbentuk.
sayang. Nggak terbentuk. Sia-sia 3 tahun kalian kalau nggak terbentuk. Makanya kendalikan pikiran. Ini semua pikiran, kata Bu Odang. Kendalikan pikiran. Buang tuh daging. Apa itu daging? Baca. Apa aja itu daging? Baca di firman. Memang kita biar bagaimanapun tidak akan 100% nggak ada kedagingan. Tapi kedagingan kita itu kita kendalikan. Kendalikan. Makanya buah-buah roh itu pengendalian diri lah yang terakhir kan. Penguasaan diri. Jadi pesan saya hanya nggak banyak karena panjang lebar Mak Ondang udah memberikan dengan firman, dengan karakter building dan segala macam. Saya hanya pesankan, waspada di dalam segala perjalanan hidupmu. Hati-hati, milikilah karunia seperti Isakar, visioner, lihat ke depan. Jangan lihat yang ke kanan, ke kiri kanan ini. Kiri kanan ini mungkin ada yang bau ini, bau apa nih. Mungkin perkataannya, bukan mesti bau busuk, perkataannya menggodai kita, melemahkan iman kita. Hati-hati. Hati-hati. Baca, jangan sampai tadi kamu ragu-ragu, nggak percaya bahwa kamu bisa membaca Alkitab itu 4 bulan. Coba, walaupun kalian nggak menentukan tadi waktu, coba nanti kalian usahakan baca. Baca, nanti laporan berapa bulan lah kau habiskan itu. Ngerti nggak ngerti, baca aja. Ngerti nggak ngerti, nanti Roh Kudus yang memimpin kamu untuk mengerti suatu saat pada waktunya. Karena Roh Kudus itu akan melihat dari sorga. Oh ini nggak ngerti dia sebetulnya, tapi dia baca terus dia lah. Nanti sekali lagi kamu ngulang, pasti dibukakan Tuhan. Percaya. Jadi percaya saja. Nurut, jujur itu. Nurut, percaya saja. Nurut, jujur, percaya saja. Jujur kepada diri sendiri. Ya, jujur kepada diri sendiri. Karena kalau kepada Bapak Yahweh nggak jujur, dia tahu kok. Kita bohong-bohong, dia tahu kok. Ya, apapun yang kita sembunyikan di bawah, katanya kata Daud, di bawah tanah pun Elohim bisa lihat. Apalagi di balik tembok ya, atau di kamar gelap ya, kelihatan lah sama Bapak Yahweh. Nggak ada yang tersembunyi. Ya itu. Tadi saya bilang ke Bu Ondang, pintar-pintar orang ini memuji, menyembah, berdoa. Ingat, saya bilang tadi tuh, jangan lip service itu. Ya, jangan jadi lip service, tapi buat itu jadi imanmu, mengasah pikirannya. Jadi kamu nggak tergoyahkan kalau ada sesuatu, kalau ada godaan. Kalian masih muda-muda, kalian masih muda, ya, masih panjang perjalanan hidup kalian. Ini opung aja nih, hampir 80 nih. Bentar lagi kalau Tuhan izinkan. Masih semangat. Opung pikir di hari umur saya yang masih udah, kami nggak mau dikatakan tua, mau senior. Di umur senior. Kalau tua nanti nggak berdaya, kan kita kan maunya berdaya gitu kan. Nah, senior, umur senior, ya. Jadi nggak mau dibilang tua nggak berdaya, biar tua berdaya gitu. Jadi senior masih mau berbuat sesuatu yang membangun, ya. Jadi semua itu kalian satu persatu. Ya Hercules, tadi kenapa ragu-ragu? Ya, jangan ragu-ragu. Timur perlu dijamah. Ya, timur perlu dijamah, barat perlu dijamah. Pulau Nias, barat kalian perlu dijamah. Ada Mentawai di sini? Mestinya ada Pulau Mentawai. Mentawai perlu. Mentawai itu Dempal ya? Iya. Mentawai perlu. Jusmel. Iya. Panji harus ada.
Panci harus ada itu. Kalian udah kenal panci kan? Panci harus pegang. Itu tanda kehadiran Elohim. Pegang itu. Biar putri-putri kalian ya harus pegang itu. Jaga diri. Ya, jaga diri yang putri-putri. Jangan salah langkah. Ya, jangan salah langkah. Semua laki-laki juga begitu. Jangan salah langkah. Ada waktunya. Semua ada waktunya. Tunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhanlah yang terbaik. Waktu Tuhanlah yang terbaik. Jangan bilang, umurku udah begini. Jangan itu. 21 masih muda banget tuh. Cucu saya udah 27. Cucu saya udah 27 umurnya. Belum katanya. Belum menikah kau Pung. Ntar dulu Pung katanya. Ya. Jadi harus semangat ya. Semua harus semangat. Gak boleh ada yang letoy. Ya gak boleh. Nanti ini harus diajarin obat herbal ini kau. Ya. Tanam kunyit, tanam jahe, tanam sirih. Ada itu kata tadi binahong. Ada itu binahong. Itu dari timur itu dulu saya bawa mula-mula binahong. Kita bawa bibit binahong dari Pulau Seram, satu restoran dekat Gunung SS. Tahu Gunung SS? Nah, situ ada rumah makan. Nah, kita minta tuh di situ binahongnya. Iya. Sekarang ada di guest house di depan dapur. Iya, jadi harus banyak belajar, bukan kita nggak percaya obat ya. Tapi kalau kita kan harapan nih kalian nanti nih penerobos kan kalian. Kalau di kota aja udah banyak kali pendeta. Penerobos tuh lihat itu Borotai, lihat itu Halmahera Utara, lihat itu Maluku Utara, lihat itu Ternate, lihat itu Pulau Banggai, lihat itu Pulau, banyak sekali, banyak. Lihat itu kedalaman Papua, lihat itu NTT. Kita udah percaya, tapi kita nggak tahu firman. Harus kita akui ya, memang rajin ke gereja, rajin doa, rajin ke persekutuan, tapi kagak tahu firman. Kalian harus generasi yang membangkitkan itu nanti di daerah kalian. Jadi sabar kalian dulu, sabar. Jangan bilang gak ada masa depan saya di Gibeon. Kalau kalian ada dengar itu, tolak. Gibeon itu memperlengkapi kalian, mencoba memperlengkapi kalian. Kalian dengan kuasa Roh Kudus itu dibentuk, dikembangkan oleh Roh Kudus sendiri. Tapi miliki hati yang mau itu tadi, rela. Tadi udah panjang lebar ya, mau undangkan. Rela hatimu, relakan hatimu. Nanti Elohim yang membuat kamu mau kemana. Tapi buat dasarmu firman ini yang di Gibeon. Itu dasarmu. Ya Kalimantan. Saya waktu dikasih tahu kamu ada dari Kalimantan, suku di sana asli, saya senang sekali. Karena di situ pun perlu kan? Perlu sekali. Nama Bapa Yahweh harus ditegakkan. Panci harus ditegakkan di situ. Harus, semua kalian harus ingat itu. Karena panci kita kok menorah, ya, yang punya kekuatan, punya kuasa, punya otoritas, dengan iman percaya kita semua. Jadi ini yang 12 mau lulus nggak wisuda nih tahun ini, tahun depan saja wisuda ya, gabung-gabung. Iya, tapi kalian nanti pelatihan dulu, melatih ya, lebih dalam lagi supaya kalian siap kalau nanti udah diterjunkan.
Contoh nih, sekarang yang udah membuka pelayanan ini kan Bang Mardu nih. Bang Mardu udah membuka dia. Pelatihannya di sini berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun di sini sudah lulus ya. Udah kemana-mana, udah babak belur apa segala macam. Diomelin, dimarahin. Ya, diomelin. Jadi kalau nanti kami ngomel, marah, jangan sakit hati. Anggap itu nasihat katanya tadi kan. Itu nasihat untuk motivasi buat kamu. Ya. Jangan marah nih, apalagi yang baru-baru ini. Ih, tukang ngomelnya. Opung itu. Oh, tukang ngomelnya. Ma Ondang itu. Jangan pula. Ya. Ah, terlalu lembeknya Bang Janter itu. Udah kita bego-begoin aja dia. Jangan gitu ya. Isi kelemahan temanmu. Lengkapi kelemahan temanmu. Motivasi dia untuk bangkit, siapapun di antara kalian. Ya. Ya Mas Ohi. Ingat, udah pernah kan kalau itu apa Gunung SS itu? Puncak SS. Siapa di situ? Waktu saya yang ada di sono siapa? Orang itu kan? Bukan kalian gitu loh. Makanya Orang itu tuh maksudnya. bukan kalian. Nama kalian yang nguasain orang lain. Saya sih mau ngebakar semangat kalian sih. Saya tuh membakar semangat kalian. Ya enggak? Itu buat itu menjadi cita-citamu, tapi perlengkapi dulu dirimu. Perlengkapi bagaimana kau bisa untuk bisa berbicara dengan orang supaya bisa jadi temanmu, itu dulu kan. Harus ada bisa jadi teman. Kalau kita nggak pandai untuk berbicara pelan-pelan supaya dia jadi teman, coba itu restoran yang 24 jam itu, orang itu kan bukan kalian kan. Makanya siapa mau ke situ? Persiapkan dirimu. Persiapkan ya. Semua persiapkan diri kalian dan siap untuk dibentuk, siap untuk diajari, siap untuk diarahkan, siap untuk dibimbing. Rendah hati, jangan gampang tersinggung, jangan gampang marah. Ya. Nih karena kita ini semua nih orang Indonesia kan orang pulau-pulau, semua temperamen tinggi kan? Enggak tanpa kecuali orang Batak juga temperamen tinggi. Maluku juga begitu. Ya jangan temperamen tinggi. Nias juga begitu, di pulau-pulau dia. Teriak-teriak dia supaya didengar orangnya karena jauh-jauh kan. Ya gitu, sama aja. Jadi mari kita ini satu nusa satu bangsa. Saling mengasihi dulu kalian. Kita satu nusa satu bangsa. Ya. Jadi hanya itu yang dari Opung. Yang penting kalian nurut, rendah hati, jangan gampang sakit hati, jangan gampang tersinggung, jaga karakter, jaga perkataan, jaga pola pikir, kendalikan ini, kendalikan. Ya, kendalikan. Jangan gampang terpengaruh. Minta kepada Bapak Yahweh karunia Isakar itu supaya bisa melihat. Jangan, kan ada firman juga, jangan banyak berbicara, sedikitlah berbicara, banyak mendengar. Ya. Oke. Hanya itu dulu dari saya.